Cek. Ya, mari kita berdoa. Aku mau minta teman-teman ambil waktu 1-2 menit, diam aja, nggak perlu keluarin suara. Tanya Tuhan, minta Tuhan supaya Tuhan nyatakan hal apa yang Tuhan ingin lakukan ketika kita dengar khotbah dan juga setelah keluar dari gedung ini. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan daripada hanya rencana kami saja. Rencana kami sering sekali untuk kepentingan diri kami sendiri, bahkan mungkin itu kejahatan atau dosa. Tuhan tolong koreksi kami, selidiki hati kami Tuhan, dan tuntun kami apabila pikiran kami, perkataan kami dan tindakan kami sudah melenceng dari Engkau Tuhan. Tarik kami ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya mau bilang, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama datang ke gereja All Peoples, mungkin kalian belum percaya Yesus itu adalah Tuhan, atau mungkin masih ragu-ragu. Yesus itu adalah Tuhan, jalan satu-satunya memperoleh keselamatan. Ada kabar baik untuk kalian. Di gereja All Peoples kita percaya bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan kita nggak punya kekuatan untuk bisa datang ke jalan yang lurus tersebut. Kabar baiknya adalah Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dunia supaya rela mati menebus dosa kita, supaya kita layak. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa memperoleh keselamatan, dan dia adalah satu-satunya, tidak ada jalan yang lain selain melalui Yesus Kristus. Dan dia mati, tapi tidak cukup hanya di situ saja, dia bangkit di hari ketiga. Inilah kekristenan yang begitu unik dan sungguh sangat berharga bagi kita. Apalah dayanya kalau dia mati dan tidak bangkit. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Amin. Kita masih di tema yang sama tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Kita sudah dengar dari khotbah Pak Om Matt. Ada khotbah dari C. Monica minggu lalu. Dan hari ini kita masih tetap berkhotbah atau belajar di series yang sama. Kita akan lihat lagi kira-kira apa yang diharapkan dari series ini. Yang pertama, apa itu kerajaan Allah? Yang kedua, atau bahkan di mana kerajaan Allah itu? Yang kedua, apa arti dari perumpamaan tentang kerajaan Allah? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa secara praktis mencari kerajaan Allah. Ini harapan kita dari series ini, sehingga kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita akan bertumbuh dalam iman. Yang kedua, kita akan bertumbuh dalam pemahaman Alkitab. Dan yang terakhir, kita akan fokus kepada Allah melebihi dari diri kita sendiri. Hari ini kita mau semua bangkit bersama berdiri. Kita akan baca lanjutan firman Tuhan yang mau kita bahas. Itu dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Jadi saya mau minta ayat 44 semua laki-laki yang merasa dirinya laki-laki baca ayat 44, ayat 45 yang perempuan,
Ayat 46 kita bersama, oke? Dalam hitungan ada ya? Dalam hitungan ketiga, yang cowok pertama, yang laki-laki. 1, 2, 3. Kerajaan surga itu seumpama mata, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perempuan? Ayat 45. Ada ya? Ya, ayat 45. Apa ada di slides? Tidak ada. Oh, sudah sampai 46. Oh, maaf. Oke, kalau gitu kita baca bersama. Maaf, terlalu fokus. Makasih Mas Indra. Ayo kita baca bersama supaya kita equal ya, laki-laki sama perempuan. 1, 2, 3. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah menjual seluruh miliknya, lalu membeli itu. Demikian pula kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, Tuhan dimuliakan. Silakan duduk. Ya, sudah merasa seperti pensiun dari All Peoples berkhotbah, jadi lupa kalau itu ayat 44, 45, 46. Sekarang sudah dicabut status pensiunnya. Oke, saya akan mengutip beberapa bagian. Yang pertama dari pembacaan ini, tetap kita akan bagi 3 bagian. Yaitu tentang apa itu kerajaan Allah, apa arti dari perumpamaan kerajaan Allah yang kita baca, dan juga bagaimana bisa secara praktis mencari kerajaan Allah. Mari kita pergi yang ke pertama. Ini sudah ada di slides khotbah Om di minggu pertama. John Piper bilang, kerajaan itu adalah pemerintahan Allah atau reign, bukan hujan. Bukan tempat atau umat. Kerajaan menciptakan tempat, kerajaan menciptakan umat, tetapi kerajaan Allah tidak identik dengan tempat atau umatnya. Kalau di selanjutnya dikatakan kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat berharga dan diinginkan semua orang, dan bahkan melepaskan semua yang ada di dunia ini. Memperoleh kerajaan Allah adalah pertukaran yang menyenangkan. Jadi kalau di zaman dulu orang Indonesia melakukan transaksi namanya barter. Kita punya barang, misalnya padi, kita tukarkan dengan ikan. Kenapa kita tukarkan dengan ikan? Karena kita butuh ikan itu. Kita sudah ada yang lain. Kita mungkin sudah bosan dengan beras, dengan padi, jadi butuh ikan. Dan itu sangat berharga dan itu worth it, sangat berharga. Jadi setimpal biaya barternya. Yang selanjutnya, kerajaan adalah sumber kebahagiaan tertinggi. Dan seperti yang terlihat pada mutiara, kerajaan harus dianggap sebagai harta yang paling berharga. Kerajaan di Indonesia dulu ada banyak, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari. Rajanya dan bahkan juga umatnya, mereka ada di kerajaan itu dan mereka merasa kerajaan ini sangat berharga, sangat bagus daripada kerajaan lainnya. Dan mereka bangga dengan hal itu. Nah, saat ini kita mau lanjut dari ayat 44 sampai 46 tadi. Kita mau baca, yang kita baca, kita mau tahu apa sih sebenarnya arti dari perumpamaan ini. Jadi sebenarnya ayat 13, Matius 13 ayat 44 sampai 46 ini satu kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas dan sudah kita baca. Seperti ada perumpamaan tentang
lalang atau gandum. Terlalu cepat sih. Oke. Jadi gambaran Allah bukanlah suatu gambaran yang sangat steril. Bukan hanya penaburan benih yang baik dan kudus saja, tetapi juga ada penaburan benih yang tidak baik, yang jahat tersebut. Dan bahkan di lalang dan gandum kemarin, itu bertumbuh bersamaan. Nanti malaikat yang akan memisahkannya, bukan manusia. Dan juga kita bisa menyadari bahwasanya di sini ada peranan Tuhan, tetapi juga harus sadar di sini ada peranan iblis. Benih yang baik dan benih yang jahat, dan bertumbuh bersamaan. Berarti kita bisa melihat bahwasanya Tuhan bekerja, si jahat juga bekerja. Jadi tidak ada jaminan hanya Tuhan yang bekerja, tapi si jahat juga bekerja. Bayangin, Tuhan bekerja, si jahat bekerja. Dan kalau kita nggak mau kerja, berarti kita lebih parah daripada Tuhan dan penjahat dan si jahat. Jadi naturalnya ini kita harus bekerja juga. Dan selanjutnya di sini dikatakan bahwasanya mungkin ini bukan penerjemahan atau terjemahan yang sangat bisa menjadi patokan. Ada beberapa interpretasi juga mengatakan ini juga sama seperti kayak pertumbuhan gereja. Ada kebangunan rohani, tetapi juga ada pemerosotan rohani atau ada perlawanan. Karena dari dua sisi tadi, yang baik, yang buruk, yang baik dan yang jahat, Tuhan dan si iblis. Ada pertumbuhan, tetapi juga ada perlawanan. Tetapi kabar baiknya adalah justru di tengah-tengah perlawanan itu Tuhan hadir di sana dan bahkan Dia menyatakan dirinya sebagai gambaran kerajaan surga yang berharga, yang lebih berharga dari apapun yang ada. Kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang selalu berbicara hal-hal yang selalu baik-baik saja. Itu sepertinya gambaran teologi idealisme, teologi idealis. Oh, baik-baik saja. Enggak, kerajaan Allah juga berbicara tentang hal yang tidak baik-baik saja. Dan Tuhan jujur melalui firman-Nya. Dia transparan. Mengikut Dia tidak selalu baik-baik saja, ada tantangan. Dan bahkan juga ada perlawanan. Yang menjadi tantangan kita adalah apakah kita akan berada mengikuti yang baik atau yang jahat. Dan Tuhan tidak mengontrol kita untuk tidak mengikuti yang jahat. Tuhan memberikan hak bebas atau free will untuk kita. Itulah hebatnya Tuhan. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, bukan menciptakan kita seperti robot yang harus tunduk semua apa yang Dia katakan. Ini saya mengingatkan kembali ke Josiah, anak kami. Dia ada, kalau aku bilang misalnya dia lagi merangkak, aku bilang ke Josiah, jangan pergi ke Fiona, atau jangan melewati pagar bayi, baby gate. Dia nggak akan dengar, dia tetap merangkak. Harapanku sebagai orang tua, dia mengikuti apa yang aku minta. Tapi sekali lagi, Josiah bukan robot. Dia benar-benar manusia yang mempunyai hak bebas. Apalagi dia seorang bayi yang sedang aktif. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka ada aspek peperangan. Khususnya sebelum Kristus datang kembali, ini masih tetap terjadi di dunia ini. Masih tetap terjadi. Ada perlawanan. Kita bisa melihat ada sisi hal yang baik. Tetapi ini bukan gambaran bahwasanya, sekali lagi, kerajaan surga bukan selalu tentang hal yang baik. Tetapi juga Tuhan memberi kabar baik melalui ayat 44 sampai 46 tentang seseorang menemukan harta, lalu dia menanamnya kembali, lalu dia pergi menjual ladangnya, lalu dia datang kembali untuk membeli ladang tersebut. Bahkan dilanjutkan, seorang pemburu harta karun, pemburu mutiara, dia sudah banyak pengalaman. Bahkan berdasarkan informasi yang saya dapat, mutiara yang
bagus itu didatangkan dari kayak Laut Merah, dari daerah Laut Merah sana, dari daerah Turki, didatangkan ke Israel. Itu adalah mutiara-mutiara yang bagus kualitasnya, sangat tinggi, dan didatangkan ke Israel. Tempat khususnya ini diceritakan. Lalu ketika dia menemukan satu mutiara yang belum dia pernah lihat, mungkin belum pernah dia sentuh, dia jual semua mutiara yang diimpor dari tempat lain, dia jual hanya untuk dia simpan. Pekerjaannya adalah membeli mutiara, didatangkan, lalu dia jual lagi supaya dapat untung. Tapi kali ini dia simpan, tidak untuk dia jual lagi. Gambaran inilah sebenarnya tentang orang-orang yang sungguh mengerti nilai kerajaan surga, teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat ayat sebelumnya dari ayat 1, Tuhan sangat menjelaskan sekali dengan murid-muridnya tentang bagaimana ini ajaran Yesus ke murid-muridnya, tapi juga ayat 44 sampai 46 ini gambaran tentang orang yang mengerti firman Tuhan dan bahkan menyadari bahwasanya firman Tuhan ini yang dia butuhkan. Dan orang-orang ini sungguh mengerti nilai-nilai kerajaan surga sangat berharga daripada yang lainnya. Makanya teman-teman, coba satu orang bantu saya di Matius 13 ayat 8. Tidak ada di slides. Satu orang bantu bacakan ini. Ya, Johan. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Firman Tuhan ini di pasal 13 ini berbicara tentang ada penabur yang menaburkan benih di beberapa tempat. Ada yang mati, ada yang tidak bertumbuh. Tetapi di ayat 8 dikatakan ada yang bertumbuh 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Ini sekali lagi, ini berbeda penafsiran, tetapi mungkin saya bisa salah juga. Teman-teman bisa tidak setuju. Tapi sepertinya ini masuk akal buat saya ketika berbicara tentang ayat ini. Ini bukan berbicara tentang kebutuhan jasmani. Hartamu akan bertambah kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Kita biasa pakai ayat ini untuk Tuhan akan memberkati kamu lebih lagi 30, 60, 100 kali lipat. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau boleh jujur, kalau kita lihat kembali ayat ini berbicara tentang pemahaman firman Tuhan. Benih yang ditabur, dia bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Makanya kalau kita bisa lihat di pasal 13, ada peningkatan. Sebelumnya tentang lalang dan gandum. Lalu selanjutnya ini tentang harta dan mutiara. Ada peningkatan. Disinilah kita melihat dua orang ini, mereka benar-benar mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya dan bertumbuh di dalam hidup mereka. Pemahaman akan firman Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mereka paham, mengerti, dan hidup dalam firman Tuhan tersebut. Ya, jadi hari ini kita tidak akan terlalu fokus secara detail apa makna ladang seperti itu. Kita udah belajar dari minggu sebelumnya. Monik sudah jelaskan. Matius agak sedikit unik. Dia nggak sama dengan Injil Yohanes. Jadi kalau Injil Yohanes, dia bahas tentang kelahiran baru secara rohani atau spiritual regeneration. Dia dikaitkan dengan kerajaan. Ketika dia bahas ini, dia kaitkan kerajaan surga atau kerajaan Allah tentang kelahiran baru. Makanya dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru supaya orang bisa melihat kerajaan Allah. Lahirkan baru, maka bisa melihat kerajaan Allah. Itu di Yohanes. Sementara di Matius, dia tidak fokus ke hal tersebut. Bahkan tidak ada istilah kelahiran baru khususnya dalam pasal ini. Jadi di sini lebih fokus tentang bagaimana mereka yang mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan surga dan
fokus mereka hanya tentang kerajaan surga, bukan hal yang lain lagi. Dan mereka sangat tertarik, sangat antusias, penuh dengan sukacita untuk fokus ke kerajaan surga. Makanya di ayat 44 dikatakan, ketika dia berjalan, lalu dia melihat harta. Harta, dia bilang apa? Coba saya baca. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Teman-teman, lagi-lagi tiap orang, tiap para ahli Alkitab mereka punya tafsiran masing-masing. Tapi kita mau coba ambil lebih simpel, lebih sederhana. Orang ini dia sedang tidak mencari-cari, gali-gali ladang supaya cari harta. Kemungkinan dia sedang lewat lalu tersandung harta ini. Dia temukan, lalu dia tanam lagi. Dia pergi jual ladangnya dan mau beli itu lagi. Dia punya pikiran, dia sadar bukan karena kalau saya jual tanah lalu beli harta ini, maka saya akan jauh lebih kaya. Dia tidak sedang memikirkan hal itu. Dia pergi menjual ladangnya dengan sukacita karena dia tahu harta yang dia temukan tadi lebih berharga dari semua ladang yang dia punya. Tidak ada duanya. Dia menyadari betapa berharganya harta ini. Lalu dia tanam supaya dia nanti bisa memperoleh harta tersebut. Ini bukan berbicara tentang kita punya usaha untuk memperoleh keselamatan. Tidak sama sekali. Semata-mata keselamatan itu berdasarkan anugerah dari Allah. Makanya dia mati di kayu salib. Lalu selanjutnya ketika pemburu mutiara, seperti yang saya bilang tadi, dia pekerjaannya mencari mutiara yang terbagus. Lalu dia jual. Di sini dikatakan ayat 44, ini kata kuncinya. Oleh sebab sukacitanya lah, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Teman-teman, dia menjual itu dengan sukacita. Di Indonesia, saya nggak tahu di negara lain, ada beberapa yang saya dengar, saya juga tidak bisa membuktikan secara faktual. Buktinya, ada beberapa pebisnis Indonesia, mereka sangat kaya dan akhirnya mulai jatuh bangkrut. Dan dia melihat peluang, wow, mungkin saya akan alih profesi jadi pendeta saja. Lebih menguntungkan daripada bisnis yang ada. Mungkin dia hitung-hitung, kalau jadi pebisnis, dia harus bayar pajak. Kalau sebagai pendeta, aku nggak perlu bayar pajak. Dan ada banyak pendapatan, bisa dapat mobil mewah, dapat ketenaran. Artinya dia punya ekspektasi untuk sesuatu yang lain. Bukan karena melihat berharga sekali melayani dia. Tapi ada banyak juga yang merela menjual semua miliknya karena mereka paham sangat berharga keselamatan yang dia akan dapatkan. Contoh yang sangat-sangat jelas di Alkitab adalah Rasul Paulus. Saya akan bacakan dari Filipi 3 ayat 7-8. Semoga ada di slide. Filipi 3. Ya, Paulus bilang begini saudara-saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dianggapnya apa? Sampah, teman-teman. Mungkin bagi beberapa teman yang agak sedikit masih bingung dengan ayat ini,
Kira-kira Paulus ini, dia, saudara-saudara, dia mempunyai kewarganegaraan yang mungkin ganda, bahkan lebih dari ganda. Secara Yahudi, ya. Roma secara pemerintahan, ya juga. Secara pengetahuan, ya dia sangat pintar. Bahkan dia belajar firman Tuhan, belajar Torah dari salah satu guru yang sangat handal waktu itu. Dia punya semuanya ini. Seharusnya itu dianggap satu kebanggaan buat dia. Tetapi dia katakan, karena pengenalan akan Kristus, semuanya itu dianggap sampah. Sampah, teman-teman begini, kalian mau simpan sampah di rumah kalian 1 minggu? 2 bulan? Saya kesal di Bali, sampah kami nggak diangkat-angkat. Bukan kritik pemerintah. Bukan kritik pemerintah. Tapi saya nggak mau simpan sampah. Saya sangat jengkel, saya sangat frustrasi. Sampah yang kami taruh di depan rumah tidak diangkat 1 bulan, padahal kami sudah bayar. Saya nggak mau setiap ada sampah di rumah. Mungkin istri saya kadang stres juga menghadapin saya. Kalau minggu lalu Monik bilang celakalah kalau seseorang yang punya istri selalu mengomel tiap hari. Lalu si Om bilang amen. Waktu itu, kalau kali ini celakalah istri kalau suaminya selalu mengomel terus tentang sampah. Kebalikannya. Jadi teman-teman, saya nggak suka simpan sampah di rumah. Sampah sekecil apapun. Inilah gambaran yang disampaikan Paulus. Pengetahuanmu, pengalamanmu, kekayaanmu, kehormatanmu, kepintaranmu, kecantikanmu, kegantenganmu, kepanjangan rambutmu, kebotakan rambutmu, bukan Kyle ya, kebotakan rambutmu, kalau itu menjadi kebanggaanmu, brewokmu itu jadi kebanggaanmu, anggaplah semua itu sampah, bukan karena itu tidak bagus, tapi karena ada sesuatu yang lebih berharga, Kristus. Amin. Perenungan pribadi, apa hal yang paling berharga buat saudara? Uangmu? Atau investasi, kecantikanmu, motor, fisik yang bagus, apakah itu jauh lebih berharga daripada Kristus? Ketika Paulus bilang pengenalan akan Kristus semuanya dianggap sampah, logikanya adalah ada hal yang dia harus korbankan, yang dia miliki, dia harus lepaskan untuk mengikut Kristus. Saya nggak tahu teman-teman, pasti setiap kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Bagi saya, hal ini berharga, tapi bagi teman-teman mungkin tidak berharga. Hal yang teman-teman anggap berharga, mungkin tidak berharga buat saya. Itu relatif teman-teman. Tapi intinya adalah, maukah kita merelakan semua itu? Hal yang kenyamanan itu, sekali lagi, kalau benar-benar akan pengenalan akan Kristus, maukah kita merelakan itu semua? Teman-teman bisa jawab, ambil waktu pribadi nanti dengan Tuhan. Hal apa yang Tuhan inginkan supaya kalian relakan, lepaskan? Ada satu misionaris yang mungkin teman-teman banyak sudah tahu, tapi ini sangat menginspirasi saya. Bukan karena ceritanya yang sungguh luar biasa, tapi karena siapa yang di dalam cerita itu. Dia ini berasal dari Inggris, lalu dia punya panggilan dari Tuhan untuk pergi ke satu tempat, dan itu desa yang akhirnya dia pergi ke desa-desa terpencil. Dia punya budaya barat atau western, dan dia harus pergi ke budaya Asia. Mungkin bisa saja dia tetap membawa budaya baratnya di Asia, tapi pada waktu itu sepertinya itu tidak efektif. Pada waktu itu ya, sepertinya itu tidak efektif. Lalu dia pergi ke tempat itu, tinggal dan bahkan di pedesaan, dan bahkan dia mengikuti pola mereka berpakaian, bahkan mengikuti pola dia rambutnya. Jadi dia botak depannya, belakangnya panjang.
Teman-teman mungkin familiar dengan ini. Kalau nonton film Jet Li, Ip Man, pokoknya yang kungfu itu, mereka punya rambut yang panjang di belakang. Dia pakai pakaian seperti itu. Dan bahkan ketika di sana istrinya meninggal, teman-teman. Istrinya meninggal dan bahkan anaknya sakit juga. Apakah itu hal yang mudah buat dia? Tidak, teman-teman. Dia korbankan semuanya. Dia pergi dari tempat yang nyaman buat dia, lalu pergi ke tempat yang merupakan siksaan mungkin secara manusia buat dia, tapi dia tetap taat. Dan sekarang salah satu organisasinya namanya OMF atau nama lain, itu Hudson Taylor. Dia pelayanannya sangat Tuhan pakai sampai saat ini, walaupun mungkin sedikit lebih radikal, tapi ada banyak yang percaya Yesus. Ketika dia mau pergi, salah satu kekhawatiran dia adalah mungkin akan sangat susah mengabarkan Injil di sana. Dan Tuhan tidak kirim dia dan biarkan saja. Dan pada waktu yang sama, kaisarnya ternyata dia Kristen. Kaisar di Cina waktu itu. Dan kaisarnya memberi izin kepada dia untuk memberitakan Injil lebih lagi. Teman-teman bisa lihat, dia anggap sampah di tempat sebelumnya, lalu pergi ke tempat yang mungkin benaran sampah, tapi dia tetap menikmati itu dengan sukacita, walaupun sulit. Dari firman Tuhan ini, kita coba mau lihat lagi, dari 45 sampai 46. Mereka melakukan ini semua, menjual hartanya, lalu membeli yang sangat berharga tersebut. Karena mereka sadar bahwasanya itu hal yang sangat berharga. Nah, menjadi perenungan buat kita adalah bagaimana kita bisa secara praktis mencari kerajaan Allah. Yang pertama, kita mau lihat. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan emas, misalnya di Papua. Teman-teman dikirim ke Papua, tapi teman-teman tidak menyadari bahwasanya emas itu sangat berharga. Teman-teman mungkin tidak akan mau mengambil emas itu dan simpan. Tapi karena kita tahu emas itu sangat berharga, kita akan relakan semuanya untuk bisa menyimpan emas tersebut. Itu sangat berharga. Jadi langkah yang praktisnya adalah kita harus menyadari dulu, ubah perspektif kita, bahwasanya kerajaan Allah itu sangat berharga daripada yang lainnya. Dan ini yang sangat-sangat berharga dari yang lainnya. Dan yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah? Yang pertama adalah, yang kedua adalah mengorbankan hidupmu. Losing your life in order to find Him. Korbankan hidupmu untuk bisa menemukan Dia. Sekali lagi, ini bukan tentang usaha kita mencari keselamatan. Tidak, keselamatan itu tentang anugerah. Lepaskan semua yang ada padamu, yang dilakukan Paulus, sehingga kita bisa melihat Dia, merasakan Dia, menemukan Dia yang sangat berharga tersebut. Teman-teman, di Matius 16 ayat 25. Itu agak sedikit tidak adil kalau Tuhan bilang di Matius 16 ayat 25. Di mana dia? Matius 16 25. Ada? Saya coba baca di sini. Matius 16 ayat 25 dibilang seperti ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita merelakan nyawa kita sehingga kita memperoleh Dia. Dan juga Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka dialah yang mempunyai kerajaan surga. Bayangin kalau Tuhan bilang, berbahagialah orang kaya di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan kerajaan surga. Bagaimana dengan kita semua di tempat ini? Mungkin kita semua miskin, berarti kita gak bisa punya kerajaan Allah. Dia sangat adil dan sangat mengerti. Ini suatu penekanan bahwasanya Tuhan Yesus tidak memandang status kita, baik itu kaya atau miskin, kita bisa mengalami Dia.
itu hanya karena anugerahnya saja. Bahkan juga dibilang bahwasanya saudara-saudara ingat tentang anak-anak, jangan halang-halangi mereka. Karena anak-anak mereka juga bisa mempunyai kerajaan surga. Kenapa disebutkan anak-anak? Karena anak-anak mereka tidak punya pengetahuan yang luas tentang kerajaan Allah. Bagaimana harus melakukan ritual-ritual. Sementara orang dewasa itu sebaliknya, the opposite. Mengerti apa yang harus dilakukan in order to find him. Tapi anak-anak nggak ngerti. Tuhan mau sampaikan, ini anak-anak ini, mereka hanya menerima saja, tidak melakukan. Mereka akan menerima anugerah yang aku sampaikan. Jadi kalian gak perlu lakukan apapun untuk bisa menerima aku. Tetapi ketika kalian menerima aku, maka ada tanggung jawab, ada sebab akibat yang harus kalian lakukan. Lepaskan semuanya ketika mengikut aku. Apakah boleh kita masih tetap menyimpan hal yang kita punya tapi mengikut Yesus? Teman-teman, ini bukan tentang harta yang kita punya lalu kita mengikut Yesus harus buang semuanya. Biasanya ketika kita punya uang, di mana ada uang, maka hati kita juga di situ berada. Bukan hanya tentang uang, tapi kayak pasangan, karir, apapun itu, hati kita berada di situ. Kita nggak mau ada dualisme. Kita nggak mau berpinjak di satu dan satu di tempat yang lain. Kita mau di Kristus. Sulit nggak? Sangat sulit. Tantangannya apa? Banyak sekali. Kehilangan kehormatan, kehilangan keluarga, bahkan kematian. Apakah ini sangat menakutkan? Ya, sangat menakutkan. Tetapi ingat, ada kabar baiknya. Teman-teman, kalau kita sadar, ini paralel dengan ketika mengikut Yesus sangat menakutkan. Ada harga yang harus dibayar. Ketika di Kejadian, teman-teman, manusia jatuh dalam dosa, semuanya kejahatan. Lalu di Kejadian 3 ayat 15, protoevangelium, Injil pertama, maka disitulah ada benih Injil yang disampaikan. Tuhan tidak membiarkan kejahatan saja yang mempengaruhi semuanya, tapi ada anugerah yang dia sampaikan. Ini seperti kayak kalau kita bisa lihat dari dua sisi yang bersamaan, Tuhan tetap konsisten melakukan kasih, dan bahkan juga mengizinkan ada kejahatan, ada pengorbanan yang harus terjadi. Makanya manusia harus bekerja keras. Wanita melahirkan dengan sakit, walaupun sekarang sudah ada epidural. Jadi gak mesti terlalu sakit, ataupun C-section. Tapi tetap aja ada rasa sakit. Karena natur dosa tersebut. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling sulit. Buat saya, gak tahu buat teman-teman. Tapi rata-rata ini yang paling sulit. Yang terakhir itu adalah mengizinkan Tuhan mengambil alih dalam hidupku. Jadi ada video di Instagram, orang ini agak sedikit kocak, agak sedikit lucu. Dia sudah tahu mengantuk, tapi masih tetap nyetir mobil di freeway, di jalan tol. Akhirnya mau kecelakaan, dia nggak sadar, terus langsung tiba-tiba di sebelahnya Jesus take a wheel. Langsung Tuhan Yesus yang menyetir seperti ini. Artinya gini, di iklan ini ataupun di video ini dia bilang, kalau aku yang melakukan sendiri, aku bisa kecelakaan. Tapi kalau Yesus yang menyetir, dia jadi pengemudiku, maka semuanya akan selamat. Masalahnya adalah, jangan sampai kita mau mati dulu, baru kasih ke Yesus mengambil alih hidup kita. Tapi naturalnya, secara manusia, kita mau lakukan dulu semua yang kita pikirkan. Setelah gagal, baru bilang, Yesus, ayo datang. Ini saatnya, waktumu, semua tempat kusediakan bagimu. Mungkin kalau Yesus hidup di orang-orang Jakarta, baru sekarang lu panggil gua, seperti itu. Baru sekarang kamu panggil aku, setelah kamu menderita dulu. Teman-teman, apakah ini satu hal yang tidak baik? Ya, tidak baik. Tapi juga teman-teman, Tuhan memberikan anugerah, mengizinkan kita melakukan hal yang bodoh sekalipun, melakukan dosa, bukan berarti dia nggak peduli. Sekali lagi, Tuhan bisa nggak langsung menghentikan dosa? Bisa, tapi karena kita anak yang paling dikasihi, kita anaknya, kita bukan robot, dia mengizinkan melalui kehendak bebas yang dikasih kepada kita. Tetapi juga dia melihat dan ada anugerah yang akan dia berikan.
Sekali lagi, kembali lagi ke ayat 44 sampai 46. Mereka ini memahami bahwasanya harta yang mereka punya, yang berharga selama ini, ketika mereka menemukan hal yang baru, maka semua itu menggantikan harta yang mereka miliki. Apakah Yesus adalah harta bagimu secara pribadi, atau Yesus adalah harta bagimu secara pengetahuan? Kita mau ambil waktu. Teman-teman bisa tutup mata, coba tanya ke Tuhan, atau proses, atau mungkin diam saja dengar suara Tuhan. Teman-teman boleh ambil 1-2 menit.